Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sofia Sakirahan. Saya dari Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manfaat ikan. Ikan merupakan hewan laut yang akan gizi, mineral, nutrisi, dan vitamin yang mampu memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Biasanya, kita hanya mengkonsumsi dagingnya saja, dan bagian-bagian kepala, tulang, sisik, dan kulit lebih sering dibuang. Padahal, bagian-bagian tersebut masih banyak kandungan gizi, contohnya saja tulang ikan, yang masih mengandung kalsium, yang berfungsi dalam metabolisme dan pembentukan tulang. Mayoritas ikan hanya dimanfaatkan dagingnya saja, sehingga dapat dipastikan bahwa tulang ikan yang belum dimanfaatkan akan menjadi limbah di Indonesia. Salah satu upaya untuk memanfaatkan limbah tersebut yaitu dengan mengolah limbah tulang ikan menjadi tepung tulang kaya kalsium. Diharapkan dengan adanya upaya untuk memanfaatkan tulang ikan sebagai bahan baku, tepung tulang dapat menjadi bahan tambahan makanan kaya kalsium yang siap disubstitusikan ke pangan lain. Saya akan menjelaskan kewirausahaan yang saya buat dan teman-teman saya, yaitu berjudul Tepung Tulang Ikan Sarjana. Tepung tulang ikan sarjana merupakan tepung yang terbuat dari tepung tulang ikan. Mengapa dinamakan sarjana? Karena dalam bahasa Indonesia, kata sarjana digunakan untuk merujuk orang yang telah menyelesaikan gelarnya. Kata sarjana juga dapat diserap dari bahasa Jawa yang artinya orang pandai. Maka dari itu, sebelum menyelesaikan gelarnya, kami bersepakat untuk membangun usaha dalam bidang perikanan. Juga terdapat deskripsi usaha yang terdiri dari ikan, pemanfaatan limbah perikanan, tepung, dan produk tepung ikan. Keunggulan dari tepung sarjana tersebut adalah keberadaan kalsium menambah kandungan gizi, dapat dijadikan alternatif untuk diet, untuk mencegah penyakit akibat kekurangan kalsium, dan yang pasti adalah harganya terjangkau. Saya akan sedikit menjelaskan tentang BMC, yaitu Business Model Canva, yang merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas, lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. 9 elemen BMC yaitu berupa 1. Key partner. Key partner berupa nelayan, minimarket, pabrik pembuatan roti, pusat oleh-oleh, dan pasar. Yang kedua adalah key activity, yaitu membuat tepung dari bahan dasar tulang ikan. Yang ketiga adalah value proposition. Harganya terjangkau dan memberi pelayanan yang baik terhadap konsumen. Yang keempat adalah customer relation. Penjualan langsung melalui online atau outlet dan potongan harga untuk pelanggan. Yang kelima adalah customer segment, yaitu berupa pasar, masyarakat umum, ibu rumah tangga, dan wisatawan. Yang keenam adalah channel, yaitu berupa brosur, sosial media, dan website. Key resource, yaitu berupa human, yang berarti tenaga kerja atau karyawan. Kedua, aset fisik, dan ketiga adalah hal kekayaan intelektual. Yang kedelapan adalah cost structure, yaitu berupa biaya sewa gedung, gaji karyawan, biaya produksi, dan packing. Yang terakhir adalah revenue stream, yaitu keuntungan penjualan produk. PT saya juga terdapat analisis SWOT. SWOT yaitu S berupa strength, yang berarti kekuatan. Produk ini menghasilkan tepung yang terbuat dari bahan dasar tulang ikan yang kaya akan protein. Adanya inovasi baru dengan menggunakan bahan dasar tulang ikan menjadi daya tarik konsumen.
Sumber bahan dasar yang melimpah menjadi nilai ekonomis dalam pembuatan tepung tulang ikan, sehingga harga yang ditawarkan terjangkau bagi konsumen. Yang kedua adalah W. W yaitu weaknesses, yaitu artinya kelemahan. Kelemahan tersebut keterbatasan dari produk ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga dalam perindustrian produk dan pemasaran hasil produksi tepung tulang ikan. Kesulitan lainnya adalah tepung yang mungkin tidak halus atau bisa disebut kasar. Dan adalah O, yaitu opportunities, yang berarti peluang. Produk tepung tulang ikan memiliki prospek usaha yang tinggi, adanya inovasi dengan menggunakan bahan dasar tulang ikan sebagai dasar pembuatan tepung yang sangat menarik minat bagi konsumen dan masyarakat. Selain itu, dasar yang melimpah serta proses pembuatan yang tidak rumit dan waktu yang tidak lama sebagai uji kesuksesan, produk ini akan dipasarkan di outlet dan industri-industri yang menggunakan tepung sebagai bahan dasar pembuatan makanan. Terakhir adalah T, yaitu threat, berupa ancaman. Adanya usaha lain di bidang tepung seperti tepung kanji dan tepung gandum yang lebih menjamur di masyarakat, sehingga masyarakat kurang bisa menerima produk baru karena mereka sudah merasa cocok dengan produk yang biasa mereka gunakan. Tetapi, yang menjadi unggulan dari produk ini adalah kandungan gizinya, yaitu protein yang sangat baik untuk perkembangan dan pertumbuhan, terutama anak-anak, serta harganya yang relatif lebih murah karena bahan yang tersedia sangatlah banyak. Ini juga akan menjelaskan proses pembuatan tepung. Yang pertama adalah tulang ikan dipisahkan dengan daging. Yang kedua adalah tulang direndam dalam larutan air kapur. Yang ketiga, tulang dicuci dengan air tawar sampai bersih. Yang keempat adalah tulang dikukus. Yang kelima, tulang dikeringkan. Yang keenam, tulang yang sudah kering ditumbuk atau digiling hingga halus. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, tulang diayak dan siap digunakan. Bisa kalian lihat contoh hasil produk tepung tulang ikan sarjana, yaitu ada di atas. Terakhir ada pesan sedikit dari saya, yaitu let your food be your medicine. Let your medicine your food. Artinya, biarkan makanan sebagai obat bagimu. Biarkan obatmu sebagai makanan bagimu. Terima kasih.